Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, mari kita sama-sama menyimak materi yang pertama, yaitu penilaian atau asesmen kepada Bapak Haji Sahroni MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Bapaknya cuma 2 ya? Ibu yang banyak ya? Ya, udah ngantuk ya, habis makan biasanya kan naik ke mata ya? Segar ya? Kita segerin lagi, lebih segar lagi mau nggak? Boleh. Ya, kita belajar menari ya? Iya, saya juga biasa. Jangan biasa menari di depan sini. Gambar. Ya, ya Bu, Bapak Ibu berdiri. Kita menari, belajar menari ya. Kita menari bersama Marina. Udah tahu? Ada yang sudah tahu? Iya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Iya, udah bisa tuh ya. Jadi kalau Marina biasanya kan imut-imut ya. Kalau gini Marina menari, menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Bisa ya? Ya. Jadi Marina harus ada pasangannya. Marina harus ada pasangannya. Pasangannya siapa? Marijo. Ya. Marijonya. Kalau Marijo nggak cool ya. Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Ya, mulai ya. Ya. Marijo. Kalau Marina? Marijo. Masuk. Mulai ya. Ya. Menari di atas menara, Marijo menara, Marina Menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Ya, sekarang diganti. Dengan Munila. Munila, diganti dengan Munila. Marinanya diganti dengan Munila. Imut-imut sekali ya. Munila menari di atas menara, di atas Menara, Bunilam menari. Ini orangnya nih. Kalau Munila pasangannya siapa? Pasangannya siapa pasangannya? Aku kameramen, ini ntar gak ada yang ngamerain. Ya. Bu siapa? Liminho. Budiana pasangan siapa? Bagus Pak Hairul Anwar. Pak Bagus. Pak Bagus. Anwar Pak pengarang. Kairin Anwar. Pak Herol ya? Ya. Ya. Budiana aja, Budiana ganti Budiana. Ya. Diana menari di atas menara, di atas Menara, Diana menari. Pak Herol menari di atas menara, di atas menara. Pak Herol menari. Ya. Lagi-lagi? Ya. Diana menari di atas menara. Pak Herol menari Di atas. Ayo siapa tadi? Diana menari di atas menara.
Diana menari di atas menara, di atas menara. Diana menari, Pak Hairul menari di atas. Diana menari di atas Hairul. Aku nyari gambar doang ya. Ya, ya. Sebelum saya menyampaikan asesmen dan yang paling penting, banyak yang menanyakan, termasuk seorang PSP juga menanyakan, apakah ada KKN di apa di kurikulum Merdeka? Ya. Sementara ini Bapak Ibu gimana? Ada KKN nggak? Belum tahu. Ya. Banyak menanyakan gitu ya. Apakah nanti kita bahas bersama-sama. Sebenarnya saya tayangkan sebuah video ya yang menggambarkan bagaimana kalau kita menilai menilai seorang siswa. Ini ada sebuah sekolah hewan. Ya. Ibu dan Bapak calon guru penggerak hutan Ulang-ulang. Ibu dan Bapak calon guru penggerak hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam. Jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antre dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya.
Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan cahaya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Sekolah-sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya. Anjing-anjing padang rumput memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada musafir, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Ya, ada yang ingin mengomentari? Silakan dari video sekolah hewan tadi.